seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengatakan seorang muslim tersebut menjadi muslim yang soleh. Dari kisah Nabi Ibrahim tentunya banyak sekali teladan yang bisa kita ambil. Kita teladani, kita ambil pelajaran pada momentum hari raya Idul Adha ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim merupakan sosok yang sangat kuat dalam memegang teguh akidah dan syariat agama. Di dalam Al-Quran disebutkan, "Maka Ibrahim Yahudiyya wa Nasraniyya, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Yang artinya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seseorang yang memegang teguh agama Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang yang Muslim. Dalam surat Al-Imran ayat 68. Nabi Ibrahim sebagaimana nabi-nabi yang lainnya telah dijaga oleh Allah dari kufur dan syirik, dari dosa-dosa besar, dari menyekutukan Allah, dan dari dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun melakukan ketuhanan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah menyembah bulan, tidak pernah menyembah matahari, tidak pernah menyembah bintang seperti pada kaum-kaumnya saat itu. Nabi Ibrahim tidak pernah menjual berhala, dan sungguh sebagai bentuk keyakinan atau akidah yang kuat, bahkan Nabi Ibrahim tidak memintakan ampunan dosa kepada Allah atas ayahnya yang saat itu musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah meragukan sifat qudrah kuasa Allah. Beliau juga tidak pernah berdusta dalam setiap ucapannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimahumullah. Dan kisah yang kedua yang paling kita pelajari adalah Nabi Ibrahim selalu berdakwah dengan penuh hikmah. Hal itu tercermin tatkala Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 41 sampai 44. Nabi Ibrahim ketika mengajak ayahnya untuk masuk Islam, menyembah Allah, tetap menjaga adab sebagai seorang anak kepada orang tuanya, menjelaskan dengan santun kepada ayahnya yang menyembah berhala bahwa tentu saja berhala tidak dapat mendengar doa yang diminta para kaumnya itu. Berhala tidak bisa melihat siapa yang menyembahnya. Berhala tidak mampu memberikan rezeki. Berhala tidak bisa berbicara. Bahkan berhala tentu saja tidak bisa menolong mereka yang menyembahnya. Ibrahim mengajak, menyadarkan ayahnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dari sini kita bisa melihat bagaimana dakwah yang baik, yang penuh hikmah, tidak memaksa, tentu saja tetap menjaga adab dan akhlaknya yang baik kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim merupakan sosok Nabi yang berilmu, memiliki hujah yang kuat, serta beramar ma'ruf nahi munkar dengan penuh keberanian. Nabi Ibrahim telah diberi hujah yang kuat oleh Allah Ta'ala, sehingga selalu mendapat mematahkan berbagai dalil yang saat itu dilontarkan oleh kaumnya dalam memusuhi agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumi." Yang artinya itulah hujjah
yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Karena memiliki hujjah yang kuat ini, Nabi Ibrahim berhasil menang dan membungkam para penduduk, para kaumnya daerah Haram yang menganggap bulan, menganggap bintang, menganggap matahari sebagai Tuhannya, menganggap berhala sebagai Tuhannya, dan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya tentu saja bahwa bulan, bahwa bintang dan matahari tidak layak disembah, karena mereka juga merupakan suatu makhluk yang diciptakan. Mereka mengalami perubahan bulan, bintang, matahari, kadang terbit lalu tenggelam. Sesuatu yang berubah dari suatu keadaan yang lain tentunya pasti itu bukanlah Tuhan, karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan yang mengubahnya. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain, ia termasuk lemah, dan sesuatu yang lemah tidak mungkin disebut sebagai Tuhan yang layak disembah. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimahumullah. Perkataan Nabi Ibrahim pada kaumnya, "Hadza Rabbi," seperti yang dikisahkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 78 adalah dalam konteks menghadapi kaumnya yang menjelaskan bahwa bulan, bintang dan matahari tidak layak disembah. Perkataan tersebut tidak berarti Ibrahim menetapkan bulan dan bintang serta matahari sebagai Tuhan, karena Nabi Ibrahim tidak pernah mengalami fase kebingungan mencari-cari Tuhan. Bahkan sebelum perdebatan dan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mengetahui, meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya pencipta segala sesuatu, Tuhan yang menghendaki terjadinya segala sesuatu yang berbeda dengan segala sesuatu yang lain. Allah berfirman, "Wa laqad atayna Ibrahim rusulahu min qablu wa kunna bihi alimin." Yang artinya sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum masa kenabiannya, dan kami telah mengetahui dirinya di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51. Dalam perkataan Nabi Ibrahim, "Hadza Rabbi," ketika melihat bulan, bintang dan matahari adalah bermakna istifham ingkari, yakni beliau bertanya kepada kaumnya dengan maksud mengingkari, bukan dengan tujuan menetapkan, "Inikah Tuhanku?" Seakan-akan beliau ingin mengatakan, "Wahai kaumku, inikah Tuhanku seperti yang kalian sangka?" Dan jelas ini bukan Tuhanku, karena ia mengalami perubahan, ia terbit lalu terbenam. Demikianlah yang dikatakan oleh ulama tafsir, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang masuk dari kemusyrikan, baik sebelum maupun setelah menjadi nabi. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimahumullah. Yang keempat, Nabi Ibrahim dalam berjuang menegakkan agama Allah, tidak ada yang ia takutkan, tidak ada yang ia khawatirkan. Rezeki telah diatur dan kematian pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan ketika Nabi Ibrahim menghadapi kekejaman raja yang saat itu berkuasa, Raja Namrud, yang hendak melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang berkobar-kobar. Tidak ada keraguan, tidak ada ragu, tidak gentar sedikit pun Nabi Ibrahim dalam menghadapi Raja Namrud. Nabi Ibrahim yang sebelumnya bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau memperjuangkan agama. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimahumullah. Dan yang kelima, Nabi Ibrahim menunjukkan sikap tawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tanpa ikhtiar, tanpa meninggalkan ikhtiar. Hal ini terjadi kepada peristiwa tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bepergian dan meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi di Makkah yang kondisinya tandus dan tiada sumber air.
hati Nabi Ibrahim dan juga istrinya Ibrahim meninggalkan keduanya untuk menjalankan perintah Allah. Dan istrinya Hajar pun dengan rela, dengan ketaatan kepada Allah rela ditinggal dari tempat itu. Dan tentunya Allah pasti menjamin Hajar dan juga anaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibu dan rahimahumullah. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim selalu bersegera dalam menjalankan syariat, dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya, seberat apapun dan sebesar apapun resikonya. Hal ini dikisahkan Nabi Ibrahim yang sudah berkeluarga namun belum dikaruniai seorang anak. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Allah mengaruniakan kepada Ibrahim seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail, putra yang ditunggu sejak lama dan sangat dicintainya. Ketika Ismail tumbuh menjadi seorang remaja, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Tentu saja dengan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tanpa ragu bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra yang juga saat itu bernama Ismail juga menyambut perintah itu dengan pasrah penuh tanpa ada protes sedikit pun kepada Nabi Ibrahim. Masya Allah, sebuah potret atau gambaran keluarga yang soleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak yang saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Percakapan atau dialog ini tercantum dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni ad'uka fanzur madza tara. Yang artinya Ibrahim berkata, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata pada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku. Hal tersebut yang disampaikan Nabi Ibrahim tentunya bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah Allah itu dijalankan atau tidak, juga bukan sebuah keraguan-keraguan, tapi Nabi Ibrahim tentu saja ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail yang saat itu masih kecil, seorang remaja menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ismail sangat cinta kepada Allah, jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 disebutkan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang artinya Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mendengar jawaban dari putranya Nabi Ismail yang disertai insya Allah, ini tentu menunjukkan keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan hati untuk bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, dan apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Setelah mendengar jawaban dari sang putra tercinta Nabi Ismail, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang
kembali menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, "Ni'mal 'aun anta ya bunayya 'ala amrillah." Engkaulah sebagai penolongku bagiku untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai putraku. Kemudian Nabi Ibrahim mulai menggerakkan pisau. Lahir Nabi Ismail, akan tetapi pisau tersebut tidak bisa mengenai Nabi Ismail, dan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah keluarga rahimahumullah. Dengan ketakwaan, kesabaran dan juga tawakal serta kedudukan total yang ditunjukkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail serta istri Nabi Ibrahim Hajar, Allah memudahkan kemudian memberikan jalan keluar dengan mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawakan oleh Jibril dari surga. Dan hal ini pula yang menjadi sampainya ibadah kurban yang kita laksanakan pada hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimahumullah. Dari kisah Nabi Ibrahim tersebut kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Bagaimana kita harus berusaha menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi orang tua yang tentunya orang tua yang soleh terlebih dahulu sebelum mendidik putra putri kita, karena nantinya kitalah orang tua yang menjadi contoh dan fondasi dalam keluarga agar putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita selalu menjadi keluarga yang mengutamakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di mana kita berada, keluarga kita berada selalu membawa kebaikan, dan nantinya kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli